Yuk, Oke. mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami bagian bab 11, yaitu protokol transfer file. Eh, di kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Yudhistianto Fauzi, Muhammad Yasir Al-Ghifari, Rafa Ahmad, dan Subakar Radi. Yang kita bahas dalam PowerPoint ini, kita akan menjelaskan apa itu protokol transfer file, file transfer protokol, trivial file transfer protocol, kegunaannya, network file system, dan kegunaannya. Pertama, protokol transfer file. Protokol transfer file atau TCP atau IP memiliki beberapa aplikasi, terutama berhubungan dengan memodifikasi file. Ada dua mekanisme untuk melakukan transfer file. Mekanisme yang pertama melakukan pengiriman file dari komputer lain ke komputer lokal. Dan mekanisme yang lain adalah menggunakan mekanisme file system, di mana ada suatu mekanisme yang memperbolehkan suatu pengguna untuk melakukan perubahan terhadap file yang berada di komputer lain. Contoh protokol yang menggunakan mekanisme pertama adalah FTP dan TFTP. Sedangkan yang menggunakan mekanisme kedua adalah NFS. File Transfer Protocol. FTP merupakan protokol standar dengan STD nomor 9, dijelaskan pada RFC 959. File Transfer Protocol atau FTP dan diupdate dengan RFC 2228. FTP Security Extension melakukan duplikat file dari komputer yang satu dengan komputer yang lain dengan dapat dilakukan dua arah. Klien dapat mengirim file menuju ke server atau dapat meminta suatu file dari server. FTP menggunakan TCP sebagai protokol transport. FTP server menerima koneksi pada port 20 dan 21. Diperlukan dua koneksi, yaitu untuk login dengan menggunakan protokol telnet dan yang satunya digunakan untuk transfer file. Operasional FTP. Yang pertama, melakukan koneksi ke host lain dengan perintah open dan memasukkan user dan password dengan perintah user dan pass. Yang kedua, memilah direktori dengan perintah cd dan menunjuk ke direktori yang dituju. Yang ketiga, melihat list dari file dengan perintah dir atau ls. Yang keempat, memilih cara transfer file dengan perintah dir atau ls. Yang kelima, mentransfer file dengan perintah get untuk mengambil file, mget untuk mengambil file dengan jumlah lebih dari satu, put mengirim file, dan input mengirim file dengan jumlah lebih dari satu. Yang keenam, menggunakan mode pasif. Dengan perintah pasif klien yang berada di balik firewall dapat melakukan FTP seolah-olah berasal dari luar firewall. Yang ketujuh, menutup koneksi dengan perintah quit, by, atau logout. Contoh penggunaan FTP. Seperti itu. Terus ini. Trivial File Transfer Protocol. TFTP merupakan standar protokol dengan STD nomor 33, dijelaskan pada RFC 1350 The FTP Protocol dan diupdate pada RFC 1785, 2347, 2348, dan 2349. Transfer TFTP adalah transfer file antar disk to disk, dengan menggunakan API send file. TFTP menggunakan protokol UDP. TFTP klien melakukan inisialisasi dengan mengirimkan permintaan untuk read atau write melalui port 69. Kemudian server dan klien melakukan negosiasi tentang port yang akan digunakan untuk melakukan transfer file.
Halo, gue ya? Apa belum? Iya, loh. Selanjutnya ada Network File System, Sun Microsystem. Network File System NFS adalah protokol yang dapat membagi sumber daya melalui jaringan. NFS dibuat untuk dapat independen dari jenis mesin, jenis sistem operasi, dan jenis protokol transport yang digunakan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan RPC. NFS dijelaskan pada RFC 1813 NFS versi 3 protokol, dan RFC 3010 NFS version 4 protokol. Penggunaan TFTP. Perintah TFTP hostname membawa pengguna pada prom interaktif, di mana dapat melanjutkan dengan sub perintah antara lain connect host, mode ASCII binary, get, name file remote, nama file lokal, put, nama file remote, nama file lokal, verbose, quit, menentukan tujuan, menentukan metode mode pengiriman, mengambil file, menaruh file, keluar TFTP. Konsep NFS memperbolehkan user yang telah diizinkan untuk mengakses file-file yang berada di remote host, seperti mengakses file yang berada di lokal. Protokol yang digunakan, protokol mount, menentukan host remote dan jenis file system yang akan diakses dan menempatkan di suatu directory. Protokol NFS melakukan I/O pada remote file system. Udah kelar. Selanjutnya dari kelompok kami akan menjelaskan materi dari bab 12, yaitu aplikasi surat atau mail. Bentar. Sebentar, kok nggak bisa tinggal? Nah, Simple Mail Transport Protocol atau SMTP, cara kerja Multipurpose Internet Mail Extensions, MIME, header MIME. Aplikasi surat mail. Emang udah 3 tuh ya? Yauts. Sorry, ya. Lanjut. Aplikasi surat mail, electronic mail atau email merupakan aplikasi TCP atau IP yang paling banyak digunakan. Bab ini membahas protokol yang mendukung aplikasi email. Simple Mail Transport Protocol atau SMTP. SMTP merupakan protokol dasar yang bertugas untuk menukarkan email atau email exchange antar host yang berbasis TCP atau IP. 3 protokol standar SMTP. Pertama, standar yang digunakan untuk pertukaran email antar komputer atau STD-10 atau RFC 821 disebut standar SMTP. Standar yang digunakan untuk format pesan atau STD-11 dengan dijabarkan pada RFC 822 yang berisi tentang sintak mail, dan RFC 1049 yang berisi tentang penggunaan file yang bukan berupa format ASCII text atau email yang menggunakan 7 bit supaya dapat digunakan pada badan email. Standar ini disebut mail. Terus ketiga, standar yang digunakan untuk menjalurkan email berdasarkan domain name system atau DNS dijabarkan pada RFC 974 dengan nama DNS MX. Protokol jika penggunaan email bahasa lain. Multipurpose Internet Mail Exchange atau MIM dijabarkan pada RFC 2045 hingga 2049. Pelayanan tambahan dari SMTP berupa pemberitahuan service extension pada SMTP klien, penggunaan 8 bit format data, batas ukuran email. Cara kerja SMTP. SMTP bekerja berdasarkan pengiriman end-to-end di mana SMTP klien akan menghubungi SMTP server untuk segera mengirimkan email. SMTP server melayani pengguna melalui port 25, di mana setiap pesan harus memiliki header atau amplop yang dijabarkan pada RFC 822. Konten yang berisi isi dari surat yang akan dikirimkan.
Diagram alir pertukaran surat SMTP. SMTP pengirim melakukan koneksi TCP atau IP dengan SMTP penerima dan menunggu server untuk mengirim pesan 220 yang menandakan pelayanan terhadap pesan sudah siap atau pesan 421 pelayanan tidak siap. Hello, dalam kurung kependekan dari hello, dikirim oleh server dengan menunjukkan nama domain. Pengirim akan memulai memberikan perintah kepada SMTP di mana apabila SMTP mendukung perintah tersebut akan membalas dengan pesan 250 OK. Memberikan informasi kepada SMTP tentang tujuan dari email dengan perintah RCPT itu dilanjutkan dengan alamat email yang dituju. Setelah tujuan diset, dilanjutkan dengan perintah data yang menunjukkan bahwa baris berikutnya adalah isi dari email dengan diakhiri dengan CRLF. Klien mengisikan data sesuai dengan pesan yang akan dikirimkan hingga mengisikan CRLF. Pengiriman akan menghentikan kegiatan dengan memberikan perintah quit. Next, multipurpose internet mail extension MIM. MIM adalah standar internet yang menyambung format email supaya mendukung format teks dengan format selain US ASCII, non-text attachment, multipart pada badan pesan, dan informasi pada header. Keseluruhan email yang ditulis oleh pengguna akan dikirim melalui SMTP dengan format MIM. Selain digunakan pada sistem email, MIM juga digunakan pada protokol lainnya seperti HTTP. Pada World Wide Web, MIM dijabarkan pada RFC 2045, RFC 2046, dan RFC 2049. Dasar internet untuk protokol email, SMTP hanya mendukung 7 bit ASCII. Karena itu ditambah dukungan dengan MIM supaya bisa mendukung yang lainnya. Next. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.